Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kita menitipkan rumah, menitipkan keluarga kepada tetangga kita. Karena itu tetangga wajib kita berbuat baik kepada mereka. Begitu pentingnya peran tetangga sampai Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, minggu kemarin kita telah berbicara hubungan baik antara kita dengan saudara dekat kita. Pada pagi hari ini, sesudah keluarga dekat sendiri, orang juga yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Karena itu kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Mengapa? Karena tetangga kita adalah orang yang paling dahulu untuk membantu kita ketika kita perlu bantuan. Apabila kita ditimpa musibah, tetangga kita pula yang lebih dahulu untuk membantu kita. Ketika kita mempunyai acara walimah pengantin ataupun walimah yang lain, tetangga kita juga yang membantu kita. Begitu juga ketika kita bepergian jauh, kita menitipkan rumah, menitipkan keluarga kepada tetangga kita. Karena itu tetangga wajib kita berbuat baik kepada mereka. Begitu pentingnya peran tetangga sampai Rasulullah SAW kepada orang yang akan membuat rumah, membeli rumah untuk dilihat bagaimana tetangga kita, sehingga kita nanti akan hidup nyaman karena tetangga kita baik-baik. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, al-jar qabla dar. Tetangga itu sebelum rumah. Artinya sebelum kita membuat rumah atau membeli rumah, lihat dulu bagaimana tetangga kita. Kalau tetangga kita baik-baik, insya Allah kita akan hidup dengan aman, hidup dengan tentram, hidup dengan damai. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan warrafiq qablat tariq, dan teman sebelum jalan. Artinya sebelum berjalan bepergian, teman kita siapa? Karena kalau teman kita itu baik ketika kita ini sedang dalam keadaan musafir, insya Allah musafir kita ini baik, safar kita ini baik.
Dan juga Rasulullah mengatakan wazat qabla rahil, dan juga bekal sebelum kita bepergian. Siapkan bekal. Baik itu bekal secara fisik, materi, atau bekal secara rohani. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini mengatakan al-jar qabla dar. Tetangga itu sebelum rumah. Rawahul Khatib, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib. Dalam kesempatan lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tetangga yang baik adalah salah satu di antara kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan seorang muslim adalah adanya tetangga yang baik. Di dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan seorang muslim, pertama Rasulullah mengatakan al-jar as-salih, yaitu tetangga yang saleh, wal manzil al-wasi', yaitu rumah yang luas. Bukan sekedar rumahnya yang besar, tapi bagaimana situasi rumah tangga itu. Kemudian Rasulullah mengatakan wal markab al-hani, yaitu kendaraan yang memadai, kendaraan yang baik. Jadi 3 hal yang menyebabkan seseorang muslim itu berbahagia, yaitu pertama tetangga yang saleh, yang kedua adalah rumah yang luas, yang ketiga adalah al-markab al-hani, yaitu kendaraan yang baik. Rawahul Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Baik buruknya sikap tetangga tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita ini berbuat baik kepada tetangga. Ketika kita berbuat baik kepada tetangga, insya Allah tetangga kita juga akan berbuat baik kepada kita. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah kamu ke Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba, dan berbuat baiklah kamu kepada saudara dekatmu. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Allah berfirman wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga dekatmu. Wal jaril junub, dan berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Wasahibi bil jam, dan berbuat baiklah kamu kepada teman sejawab. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan kepada budakmu yang memang mau dimerdekakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang congkak lagi sombong. Ayat ini menjelaskan bahwa berbuat baik kepada tetangga, baik itu tetangga dekat maupun tetangga jauh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat dan jauhnya tetangga dalam ayat di atas dapat berarti dekat dari segi tempat, dekat dari hubungan kekeluargaan, dan dekat juga dalam hubungan agama.
dilihat dari tempat, dekat tempatnya. Dilihat dari hubungan kekeluargaan, dia masih keluarga kita. Dilihat karena agama, dia sama-sama muslim. Dengan varian agama dan hubungan kekeluargaan, tetangga dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal. Pertama adalah tetangga yang mempunyai 1 hak. Siapa saja dia. Dia punya 1 hak. Dia tetangga kita. Baik itu bukan non-muslim. Yang kedua adalah tetangga yang mempunyai 2 hak. Siapa tetangga yang mempunyai 2 hak? Yaitu tetangga kita yang muslim. 1 hak ke tetangga, yang kedua hak sesama muslim. Yang ketiga adalah tetangga yang mempunyai 3 hak. Siapa mereka itu? Adalah tetangga yang masih keluarga kita. Dia mempunyai hak tetangga, hak sesama muslim, dan yang ketiga adalah hak dia masih saudara kita. Itulah tetangga, pembagian tetangga. Tetangga yang lebih banyak haknya, mereka itulah yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Klasifikasi tersebut diperlukan untuk apa? Untuk menentukan prioritas apabila karena keterbatasan kita hanya mampu berbuat baik kepada sebagian mereka saja. Ya. Pentingnya hubungan tetangga ini, hubungan baik dengan tetangga ini, sampai Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril masih menasihati untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, kata Rasulullah, sehingga aku mengira bahwa Jibril itu mau memerintahkan, membawa wahyu bahwa tetangga itu mempunyai hak waris karena dekatnya tetangga itu. Juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata bagus. Kalau tidak bisa berkata bagus, diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hormati tetangganya. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah, hormatilah tamunya. Jadi menghormati tamu, menghormati tetangga, dan berkata yang baik, itu merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Sampai Rasulullah mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Belum beriman, belum beriman, belum beriman, kata Rasulullah. Qila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang dianggap belum beriman itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Yaitu orang yang tetangganya merasa tidak nyaman karena ulah tetangganya. Hadis juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Enggak tenang, enggak tentram. Karena apa? Karena tetangganya selalu berbuat gaduh. Enggak tenang dia. Dikatakan belum beriman, orang yang selalu mengganggu, membuat resah tetangganya.
Sampai juga Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man la yu'minu jarahu bawaikau, yang juga tidak akan masuk surga orang yang selalu mengganggu tetangganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana hubungan atau bentuk hubungan baik dengan tetangga? Bentuk hubungan baik dengan tetangga, pertama, tidak mengganggu atau menyusahkan mereka. Contoh, waktu tidur, janganlah membunyikan radio keras-keras atau bergitar-gitar sampai malam, tetangganya terganggu. Tidak membuang sampah di halaman tetangga kita. Tidak menyakiti hati tetangga kita dengan mengucapkan kata-kata yang kotor. Jangan. Atau mengatakan kata-kata yang tidak senonoh. Jangan. Apa hubungannya bentuknya? Di antaranya bentuknya lain, berbuat baik dengan mereka. Mengucapkan salam, tetangga kita lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena itu kita sudah dibiasa, alhamdulillah, di masyarakat kita. Di mana kita pergi, di mana saja kita pergi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru cair komunikasi kita. Alhamdulillah, ini masih mudah-mudahan masih terus berlangsung. Kemudian tegur sapa dengan ramah. Kemana Bapak? Mau ke kantor? Oh ya, selamat Bapak. Kemana Ibu? Mau ke pasar? Oh ya. Kemudian jangan lupa memberikan pertolongan apabila dibutuhkan. Apa saja. Apabila dibutuhkan. Misalnya jatuh pohon. Ayo sama-sama kita beri pertolongan dia. Apabila memasak, jangan lupa sebagian berikan kepada tetangga kita. Jangan tetangga kita cuma menghirup baunya saja. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabakhta marakatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ajiranak." Apabila kamu mau nanak kuah misalnya, fa'aktsir ma'aha, banyaklah itu kuahnya. Sumanzur ahla baitin min jiranik, dalam riwayat yang lain. Kemudian lihatlah bagaimana rumah tetanggamu itu. Fasibhum minha bima'ruf. Berikanlah sebagian dari masakanmu untuk tetanggamu itu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satu di antara hak tetangga disebutkan hakul jar in marida'utahu. Salah satu dari hak tetangga adalah apabila tetangga yang sakit, hutahu, kamu datang dia untuk menjenguk orang yang sakit itu. Dalam hadis yang lain dikatakan, toba mamsyak, toba mamsyak, toba mamsyak. Baik sekali langkahmu, baik sekali lah langkahmu. Siapa ya Rasulullah yang dianggap langkahnya itu baik? Yaitu orang yang melangkah kepada tetangganya yang sakit, dia menjenguk. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan, wa in mata syayyatahu, kalau meninggal antarkan dia ke kubur. Sehingga di dalam takziah biasanya sering dikatakan, orang yang tetangganya kemalangan, kematian, lantas kita datang mengembirakan, kita mensolati, kita mendapatkan Masya Allah satu kerat dari emas. Berapa besarnya? Sebesar gunung Uhud. Begitu nilai sosialnya tinggi. Kalau sampai menghantarkan dia ke kubur mendapatkan 2 kerat, keratan, 2 kerat dia. Sebesar gunung Uhud, 2 besarnya nilainya.
dalam sosial kemasyarakatan. Wa in iftaqarra aqrattahu, kalau tetangganya itu butuh keuangan untuk dipinjamin, aqrattahu, maka pinjami keluarga itu. Pak, mohon maaf, saya mau membayar SPP anak tapi kurang. Boleh saya pinjam? Boleh. Tapi kita ada boleh, silakan. Tapi dikatakan dalam Al-Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau terjadi hutang piutang sampai waktu yang tertentu, berapa bulan Pak membayar? 1 bulan. Faktubuh, tulis. Jangan nanti dia berdakwa-dakwi di kemudian hari. Inilah susahnya kita. Ya, hutang piutang. Ya, tidak tertulis nanti menjadi gaduh setelah itu. Jangan sampai itu. Kemudian selanjutnya wa in a'wara satartahu. Kalau tetangganya itu enggak punya baju telanjang, satartahu, ya kamu beri itu pakaian kepada mereka. Wa in asabahu khairun hannatahu, apabila diberi oleh Allah karunia tetanggamu, hannatahu, ucapkan selamat kepada, selamat Pak, mobilnya baru, selamat Pak dengan rumahnya yang baru, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan Bapak dapat berteduh dengan baik, membina keluarga dengan baik, ucapkan selamat. Wa in asabatu musibatun azzaitahu, apabila ditimpa musibah tetanggamu, azzaitahu, hiburlah dia. Nah, di sini yang susah. Wala tarfa' binak fawqa binaihi fatasudda alaihi ar-ruh. Fatasudda alaihi ar-ruh. Jangan kamu tinggikan pembangunan rumahmu di atas bangunan tetanggamu. Fatasud alaihi arri, sehingga ventilasi udara terganggu dia. Nah, ini artinya tetangga kalau mau membangun itu, seseorang kalau membangun itu izin kepada tetangganya. Wah, sekarang susah. Wala tu'dhi, jangan sakiti tetanggamu. Dengan apa? Birihi kedrik, yaitu dengan bau masakan kamu. Illa an taghrifa lahu minha, kecuali kamu memberikan sebagian dari masakan itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bapak-bapak, ibu, seorang muslim harus peduli dan memperhatikan tetangganya agar supaya kehidupan masyarakat itu baik. Kita mendambakan betul. Berapa banyak orang yang mempunyai rumah, tetapi karena tidak baik hubungan kekeluargaan dan hubungan ketetanggaan, minta maaf, maka dijual rumah itu, pindah dia. Karena apa? Karena ketetanggaannya tidak baik. Kemudian jangan sampai terjadi seorang muslim, dia hidup di rumahnya berlimpah dengan kebaikan, berlimpah dengan kemewahan, kekenyangan dia, sedangkan tetangganya itu miskin, nggak tahu apa yang dimakan. Dia tidak mau memberikan bantuan kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Rasulullah mengatakan, "Ma'amana bihi man bata syab'an wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam." Belum dianggap beriman dia kepadaku sebelum siapa? Man bata syab'an, orang yang malam-malam kekenyangan, wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Sedangkan tetangganya itu lapar, dia tahu tapi tidak mau membantunya. Dia anggap orang yang begitu itu dianggap belum beriman. Rawahul Bazzar, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Inilah Rasulullah memberikan nasihat kepada kita tentang bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita dan bagaimana hak ketetanggaan yang harus kita berikan kepada tetangga-tetangga kita. Apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban bagi orang yang lain. Mudah-mudahan ketetanggaan kita sehingga masyarakat kita menjadi aman, menjadi tentram karena hubungan ketetanggaan ini menjadi hubungan ketetanggaan yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.